Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda alam. Mantan akan menghubungimu dan bilang masih ingin bersamamu. Ya, jadi sebuah perpisahan yang diawali dengan pengkhianatan. Mantan yang berkhianat itu belum tentu akan menemukan apa yang dia cari selama ini. Lebih banyak kemudian orang yang mengkhianati justru di kemudian hari menjadi orang yang paling menyesali apa yang telah dia pilih. Ya, ternyata orang ketiga tidak seperti apa yang dia bayangkan selama ini. Akhirnya yang terjadi, dia kecewa. Dan ketika kecewa, tidak ada tempat dia untuk bersandar lagi, maka satu-satunya pilihan di dalam hidupnya adalah menghubungi kita dan bilang masih ingin bersama kita. Nah, ada dua tanda-tanda alam itu. Yang pertama ketika kita melihat mantan gagal bersama orang ketiga. Bisa jadi setelah gagal bersama orang ketiga, dia mencoba mencari lagi pengganti orang ketiga dan ternyata gagal lagi. Ya, maka itu adalah tanda-tanda alam yang sangat jelas Mantan mulai ragu apakah akan terus meninggalkan kita dan hanya menemukan kegagalan dan kekecewaan, ataukah akan kembali kepada kita ketika dia selalu menemui kegagalan dan kekecewaan di dalam kisah perjalanan cintanya setelah bersama kita. Ya. Nah, kemudian tanda alam yang kedua. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Nah, kemudian yang kedua, ketika bersama orang ketiga, mantan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah dia dapatkan bersama kita. Ternyata, bukannya mendapatkan sesuatu, justru dia tidak punya apa-apa lagi setelah bersama orang ketiga. Bayangannya kemarin orang ketiga ini kaya raya, tabungannya bisa tambah, karena kemana-mana akan dibayari terus, akan ditraktir terus, dikasih duit, dibelikan segala macam yang dia inginkan. Ternyata tidak demikian. Yang terjadi justru dia yang harus neraktir, dia yang harus membayari, dia yang harus membantu membayari hutang orang ketiga, dan seterusnya. Mantan tidak punya apa-apa lagi. Dan dia tahu persis bahwa setelah berpisah dengan kita, tidak ada perubahan, kita tetap bekerja, kita tetap punya pendapatan, kita tetap bisa menabung, walaupun tidak kaya-kaya banget, tetapi kita tetap menjadi orang yang mandiri. Maka disitulah keinginan mantan akan semakin kuat untuk kembali bersama dengan kita ketika dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk bisa membantu dia bangkit.
ya. Nah, jadi kalau ada dua tanda ini, mantan selalu gagal, kemudian yang kedua, mantan tidak punya apa-apa lagi, maka mungkin tidak akan terlalu lama. Mantan akan segera menghubungi kita dan mengatakan ingin kembali bersama kita lagi. Ya. Nah, ini bagi yang belum menikah ya. Ketika ada kesempatan yang kedua, mantan datang kembali dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin yang dia cintai tidak hanya diri kita secara utuh ya. Jadi bukan hanya diri kita saja. Tetapi mungkin yang dia cintai, yang dia butuhkan adalah fasilitas yang ada pada diri kita mungkin ya. Jadi dia mungkin lebih mencintai fasilitas yang ada pada diri kita daripada mencintai kita. Tetapi ketika ada kesempatan untuk kembali bersama, kalau kita memang masih mencintainya, ajak dia untuk segera menikah. Artinya, kalaupun kita memfasilitasi dia, ya dia sebagai istri kita atau sebagai suami kita, sehingga semua harta uang yang kita keluarkan itu bernilai ibadah. Ya, maka ajak dia untuk segera menikah. Maka di dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 kita diajarkan, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ya, insya Allah, walaupun mungkin mantan hanya mencintai fasilitas kita, dengan pernikahan harta kita tidak akan berkurang, justru akan Allah lipat gandakan, karena menafkahi istri, membantu suami, ya, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.